Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Setianoka dari kelas 2283B dengan NIM 222080351. Kali ini saya akan membuat ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini saya akan membuat dua proyek, yaitu form menghitung usia berdasarkan kategori dan form menghitung upah lembur karyawan. Pertama-tama saya akan membuat form menghitung usia berdasarkan kategori. Pertama kita akan membuat JVM form menghitung usia. Lalu kita pertama kali akan membuat desain. Kita akan membuat absolute layout terlebih dahulu, lalu menggunakan blue panel. Setelah blue panel kita akan mengabsolutkannya lagi. Lalu kita menggunakan white border. Jangan lupa diabsolutkan juga. White border tersebut kita akan isi dengan tahun lahir, usia sekarang. Gunakan label. Dengan menggunakan font berukuran 18, tahun lahir. Supaya mudah kita akan copy paste usia sekarang. Dirapikan, copy paste lagi, rapikan, lalu tahun. Untuk tahun lahir kita akan menggunakan text file. Text file kita akan menggunakan ukuran 18 juga. Lalu edit text, hapus, ink variable name jadi txt tahun. Ini juga lbl usia. Di bawahnya juga kita akan menggunakan white border lagi. Lalu absolute. Ulang lagi sekali lagi. White border. Masukkan label. Absolutkan. Rapikan. Bahwa ini kita akan mengisi kategori seperti ini, wanita, anak-anak, dan seterusnya. 18-kan, lalu tulis kategori. Copy, paste, sebelahnya, titik. Di bawahnya kita akan menggunakan button, terus hapus dengan variabel name btn hapus. Lalu ini kita akan ubah menjadi lbl kategori. Setelah itu kita akan masuk ke dalam codingannya. Pertama kita akan membuat void yang terlebih dahulu, yaitu void umur. Lalu kita akan menentukan tipe data yang akan dipakai, yaitu integer, karena ini menggunakan angka. Integer, tipe datanya adalah tahun lahir, usia sekarang, dan tahun sekarang. Tahun lahir, usia sekarang, dan tahun sekarang. Lalu kita akan inputkan tahun lahir. Karena itu menggunakan integer, kita akan menggunakan integer parse in. Lalu kita akan masukkan variabel text filenya, yaitu txt tahun. Untuk mengambil datanya kita akan menggunakan getText. Setelah itu kita akan membuat tahun sekarang menjadi 2023.
Dan kita akan membuat rumusnya. Usia sekarang, tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir. Rumusnya bisa kita dapatkan di soal. Lalu kita akan membuat logika if else. If usia sekarang lebih kecil daripada 5, ini didapatkan dari sini. Karena kita akan menggunakan kategori, yaitu string, tipe datanya, string, kategori, lalu kita akan membuat ini, kategori, balita. Di bawahnya kita akan membuat else if usia sekarang kategori anak-anak. Di bawah lagi else if usia sekarang kurang sama dengan 18, kategori remaja. Kurang 2, else if usia sekarang kurang dari sama dengan 40, kategori dewasa. Lalu as if lagi usia sekarang kurang dari sama dengan 55, kategori parubaya. Di bawahnya kita akan membuat else kategori lanjut usia. Fungsi else jika dia di atas 55 seperti 56, 57 maka akan ke else, yaitu lanjut usia. Lalu kita akan membuat outputnya untuk menampilkan usia sekarang dan kategorinya, yaitu lbl usia set text string value of integer, masukkan usia sekarang. Lalu lbl kategori, karena dia sudah string, jadi kita akan memakai set text saja. Lalu kategori. Lalu kita akan membuat button hapus. lbl usia set text titik 2 titik. Begitu juga yang bawah, lbl kategori set text titik 2 titik. Lalu pada
text file, kita akan menggunakan key, lalu key release. Gunanya untuk biar hasilnya akan didapatkan ketika dia dijalankan. Key release, lalu masukkan void key tersebut, void umur. Nah, itu kita akan jalankan codingannya. Saya akan masukkan tahun 2004, maka dia akan muncul 19 tahun dewasa. Kalau saya masukkan 18, dia akan balita, umur 5 tahun. Begitu juga dengan 15, anak-anak, dan 1977 dia akan parubaya. Lanjut, kita akan membuat form kedua, yaitu menghitung upah lembur karyawan. Project, JVM form upah lembur. Pertama-tama kita akan membuat desainnya terlebih dahulu dengan cara absolute, lalu mengikuti desain dari sini, panel, kita putihkan, lalu absolutkan lagi, masukkan panel lagi, absolutkan, lalu memakai border, title, hitung uang lembur. Masukkan judulnya, hitung uang lembur. Set font ukuran 18, bold. Oke. Ubah warnanya menjadi putih lagi. Lalu masukkan jam kerja, kelebihan kerja, upah lembur. Menggunakan label. Jam kerja. Lalu ganti font. Ukuran 18. Kontrol. Rapikan. Paste. Kelebihan kerja. Lalu upah lembur. Kita bisa menggunakan separator untuk membuat garisnya. Lalu kita menggunakan text file pada jam kerja. Ubah ke font 18. Edit text, hapus. Change variable name, txt, jam. Rapikan. Buat yang lain. Lihat jelas, lalu ubah variabel name jadi LBL kelebihan, di bawahnya LBL upah. Pertama-tama kita akan mulai codingannya dengan cara membuat void kerja,
Lalu kita akan menentukan tipe datanya, yaitu integer dengan isi jam kerja, kelebihan kerja, upah lembur, dan jam kerja normal. Jam kerja, ya, integer, jam kerja, kelebihan kerja, upah kerja, jam kerja normal. Lalu kita akan menginputkan jam kerja. Karena itu menggunakan integer, maka kita akan menggunakan integer parse integer. Lalu masukkan variabel text file-nya, txt jam, gunakan getText untuk mengambil datanya, lalu input jam kerja normal sama dengan 8 jam, jadi 8. Lalu kita akan membuat logika if else-nya, if buka kurung sama dengan jam kerja normal jam kerja kurang dari sama dengan 8. Kelebihan jam kerja kelebihan kerja sama dengan 0 karena dia tidak memiliki kelebihan kerja sini. Lalu kita akan buat else kelebihan kerja sama dengan jam kerja normal jam kerja dikurang jam kerja normal. Lalu kita akan membuat upah kerja. Rumus upah kerja adalah upah kerja sama dengan kelebihan kerja dikali dengan 10.000. 10.000. Lalu kita akan membuat outputnya. Outputnya LBL kelebihan dan LBL upah. LBL kelebihan set text string value of integer kelebihan. Dan kerja. Lalu LBL upah set text string value of integer upah kerja. Setelah itu kita akan memberi key release untuk biar codingannya ketika dijalankan dia akan langsung menghasilkan hasilnya. Lalu setelah diberi key
kita akan memasukkan void kerja sini. Setelah itu kita akan mengerun codingannya. Jadi dia 2, dia tidak masuk ke 8, maka dia akan 0. Dan kita akan memasukkan 9, maka jam kelebihannya adalah 1. Maka 1 dikali 10 akan mendapatkan 10. Begitu juga kita akan masukkan 12, dia akan jadi 4, lalu 14, 6, dan seterusnya. Ya, begitu saja yang dapat saya jelaskan pada codingan yang saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.